Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi adada ma fi ilmika salatan daimam bidawamika ya Allah. Salatan daimam bidawami mulkika ya Allah. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidina al-Mahdi ya Khalifatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina al-Khidir ya Balya bin Mulkan Aba Abbas. Assalatu wassalamu alayka ya Aba Ruhi, ya Abati, ya Sayyidina Ahmad Ruhullah. Kemudian daripada itu yang hamba hormati bapak dan ibu-ibu, para tamu Allah, para kekasih Allah, para hamba pilihan Allah yang diizinkan oleh Allah pada malam hari ini untuk hadir di majlis mulia ini. Semata-mata tujuan kita ke sini adalah illahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Hanya Allah yang dimaksud, tiada yang lain. Hanya ridha Allah yang dicari, tiada ridha yang lain. Buktinya apa Bapak dan Ibu? Buktinya Bapak Ibu hadir di sini walaupun secara zahiriah guru kita tak hadir di sini. Inilah makna sesungguhnya orang-orang yang betul-betul berguru. Walaupun seandainya guru sakit, guru tidak hadir, malah boleh jadi kalau guru pun telah meninggal, mereka akan tetap berwirid. Kenapa? Karena ruhani yang dipandang bukanlah jasmani. Beginilah makna berguru. Kalaulah kita memahami secara berguru rohani, tidaklah menjadi persoalan ada atau tidak ada pun guru secara fisik. Meninggal ataupun hidup guru, bukan itu standarnya. Standarnya adalah ruhani guru kita masing-masing. Jadi sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu. Berterima kasih kepada Allah. Apa yang kita terima kasihkan? Karena kita dipilih oleh Allah untuk hadir di sini bersama-sama. Semoga tujuan kita Bapak dan Ibu diberikan oleh Allah, yaitu bermaksud tujuan kepada Allah dan hanya berharap kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Engkau izinkan jua tubuh kami yang hina ini. Mata yang banyak dosa, telinga yang banyak salah, lidah yang banyak kata-kata kotor, hati yang begitu tak baik sedikit pun, tidak ada kebaikan sedikit pun. Tapi engkau izinkan juga menyebut namamu yang mulia ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Inilah makna bersyukur, dengan banyak berterima kasih kepada Allah. Rasa nikmat akan ditambah oleh Allah ke dalam pribadi kita masing-masing. Kemudian Bapak dan Ibu, selawat berserta salam. Salam rindu kita seru tercurah kepada yang pantas kita rindukan, iaitunya junjungan kita yang tercinta, yang selalu kita rindukan pagi, petang, siang dan malam. Bukti rasa rindu itu kita berselawat kepada beliau dengan cinta. Semoga cinta kita diterima oleh Rasul walaupun kita tak pantas mencintai beliau. Semoga rindu kita diterima oleh Rasul walaupun kita tak pantas merindukan beliau. Semoga Allah izinkan kita memandang wajah Rasul. Semoga Allah izinkan kita berjumpa dengan Rasulullah SAW. Karena kita rindu dan cinta kepada beliau. Maka perbanyak selawat kepada Rasul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Bapak dan Ibu sidang jemaah yang berhormati, inilah berada kita di awal-awal Rajab. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Allah, di sisi Allah itu ada 12 bulan. Di dalam 12 bulan ada 4 bulan haram. Bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan oleh Allah. Mana bulan yang 4 itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. 4 bulan haram namun. 4 bulan ke bapak dan ibu, maka kita disunahkan untuk meningkatkan ibadah zahiriah dan ibadah batiniah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam bulan mulia itu, di bulan-bulan mulia itu pasti ada kemuliaan, pasti ada derajat-derajat tertinggi itu yang diberikan oleh Allah kepada yang mau memuliakan bulan-bulan itu bapak dan ibu. Jadi 4 bulan haram itu apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di bulan Rajab, kini kita berada di bulan Rajab. Tingkatkan amal. Salah satunya, perbanyak selawat kepada Rasulullah. Itu pertama. Yang kedua, perbanyak setidaknya Bapak Ibu di bulan Rajab kok, setidaknya dalam sehari baca surah Ikhlas gak 10. Setidak. Kalau bisa setiap sudah semayang, setiap waktu 10. Atau diperbanyak. Perbanyak baca surah Ikhlas. Kemudian setelah solat subuh, kalau seandainya di rumah Bapak Ibu solat subuh. Setelah solat subuh dan solat maghrib, kalau seandainya Bapak Ibu solat subuh dan maghrib di rumah, setelah salam ke kanan dan ke kiri, amalkan 70 kali. Itu dulu. Tapi kalau berjamaah, kemudian tak berani. Apa yang diamalkan? Yang kita baca cako setelah solat cako. 70. Rabbighfir warham wa atubu ilai. Rabbighfir warham wa atubu ilai. Amalkan tu 70 subuh, 70 setelah maghrib. Kalau seandainya berjemaah, tentu tak mungkin. Kenapa? Karena kita punya imam. Itu yang pertama. Karena kita banyak. Ada yang tak sesuai. Kan itu masalah. Bila dia baca, kau tagak je. Setelah selesai berdoa bersama imam, aku akan duduk seorang ni. Itu baca. Rabbighfirli warhamni. Itu jadi doa. Rabbighfirli warhamni wa atubu ilaik. Itu dia. Kamu kan? Rabbighfirli warhamni wa atubu ilaik. Kan murah ni. Bapak Ibu baca setiap sembahyang ni. Rabbighfirli warhamni wa atubu ilaik. Rabbighfirli warhamni wa atubu ilaik. 70 kali. Rabbighfirli, ampuni kami ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Wa atubu ilaik. Terima taubat kami ya Allah. Itu doa isi kandungan. Itu amalan-amalan. Kalau puasa terserah Bapak Ibu. Tolok sehari jadi, 10 hari jadi, semula hari, sebulan pun jadi. Tak ada batin. Tagak sehari, ya salah pasulah sehari. 2 hari jadi juga. Sepekan, 10 hari, mulai hari, sebulan, indak jadi juga. Jangan ngecek wajib puluh riko. Indak jadi juga. Kalau indak berarti rugi. Jadi puasa sunnah tu nama Bapak dan Ibu. Siapa-siapa yang melaksanakan puasa sunnah di Rajab, banyak dapat dia. Puasa sunnah lainnya contoh di hari Kamis. Enak? Di bulan Rajab. Nampak tamu ambil puasa niat sunnah bulan Rajab. Nan dua tak bau. Puasa sepuasuk. Pahala puasa Kamis dapat. Kemudian pahala puasa Rajab tu dapat belum. Itu diberi di Allah Subhanahu Wa Taala Bapak dan Ibu. Jadi kok seandainya ibu-ibu dari Kamis pula menggoda puasa. Nan tinggal Ramadan dulu. Puasa kami Rajab. Nan lumpang nan utang tak balik, puasa Kamis dapat pula, Rajab soto pula situ. Itulah. Kenapa?
Karena di bulan itu dikatakan bulan istimewa. Diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak dan Ibu. Jadi kalau masalah pahalanya tidak dibahas, Bapak Ibu. Mungkin akan kalau seandainya itu kita bahas tak perlu. Kenapa? Akan menimbulkan perdebatan aja. Ada kan? Tidak setuju. Contoh Bapak dan Ibu, kita dengar kajian di YouTube tentang puasa orang bulan Rajab. Siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab, maka akan masuk surga dijamin baginya. Bantahlah orang. Bantah orang. Kok iya leban? Itu nama nak perlu. Puasa Ramadan ni. Kan berdebat jadi kan. Tak perlu lah. Kita puasa Ramadan, puasa Rajab sih. Saudara suruh go dah, Pak. Sebenarnya itulah cara pemahaman orang beragama kini, Bapak dan Ibu. Kalau memang boleh itu, kata Nabi ada boleh. Kalau saya kita debat itu. Apa kata Nabi? Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dah kalau tu jannah. Bismillah, mengalami yang. Kan itu belum jawab maunya. Jadi istilah Bapak dan Ibu, masalah pahala, dosa, segala macam, fadilah, itu menjadi bahan perdebatan aja. Jadi memuak. Jadi akibat berdebat, awak semakin keras hati. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya ada kajian, nanti ada pembantahan. Dengar je lah. Jangan soto pula kita membantah. Jangan soto pula kita berdebat. Kenapa? Itu akan membawa koreh hati awak sebenarnya. Semakin keras hati kita, semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hindari perdebatan. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, Bapak dan Ibu, hindari perdebatan. Yang menang akan sombong. Berdebat berselaga yang menang akan sombong, yang kalah akan dendam. Sama ya si kedua ni. Nah, menang debat dan menang, bangga kan, sombong dan kalah dendam ni. Jadi hasil debat tu tak ada baiknya, tapi debat kini dipopulerkan. Itu dialah. Itu debat lain namanya tak. Kembali Bapak dan Ibu kita kepada Rajab tadi. Jadi Bapak Ibu, tingkatkan ajalah amal di bulan Rajab. Terserah Bapak Ibu. InsyaAllah Allah pasti membalih. Tapi niat jangan tegak situ. Kita mengaji kat sana jam. Pra bulan Rajab. Bapak dan Ibu, di ayat surat Al-Isra, di pangka ayat, Allah menerangkan, menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Subhanallazi, Maha suci Allah, asra bi abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Di ayat surat Al-Isra, Bapak Ibu, kata awalnya kata subhanallah. Baru ndak bismillah di situ kata mulai. Baru ndak alhamdulillah. Baru ndak Allahu Akbar. Baru ndak la ilaha illallah, tapi kata subhanallah. Baru itu kata-kata ayat di awal situ. Sebab Bapak dan Ibu, Allah menyampaikan kepada kita selaku umatnya, peristiwa Isra Mi'raj itu betul-betul terjadi. Allah bersumpah dengan namanya yang sangat suci. Kalau indahlah betul Isra Mi'raj, kata Allah, itulah pemahamannya, maka hilang kesucian dia. Itu maksud Allah. Jadi Allah pertaruhkan kesuciannya untuk meyakinkan kita bahwa Isra Mi'raj itu terjadi. Untuk memahami Isra Mi'raj itu bersyariat dan berhakikat. Untuk Isra itu apa Ibu Isra Mi'raj itu harus bersyariat dan berhakikat. Perjalanannya tidaklah lagi mempergunakan akal, tidaklah akal yang menampung menerima, tapi yang menerima adalah kalbu. Iman yang menerima Bapak Ibu. Ainul yakin yang menerima. Hakul yakin yang menerima. Bukan iman di akal Bapak dan Ibu. Bukan ilmu yakin yang menerima. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ke Bapak Ibu, kalian percaya Bapak Ibu? Untuk apa Isra Mi'raj kau
Diadokan di Allah. Apa tujuan Allah? Balik di Isra' Mi'rajkan Rasul. Nabi. Pertama bapak dan ibu untuk menghibur Rasulullah. Rasul dalam keadaan suka duka cita. Dalam keadaan sedih. Ya sedih Rasul ketika itu kan. Karena boleh ulang cerita ke bapak ibu. Kenapa Rasul sedih? Meninggalnya dua orang yang disayang. Pertama meninggal Siti Khadijah. Yang kedua meninggal Abu Talib. Dua orang yang sangat dicinta dan disayang oleh Rasulullah. Yang pertama Khadijah, yang kedua Abu Talib. Siapakah Khadijah itu? Istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mati Khadijah, sedih Rasulullah. Kalaulah seandainya Khadijah kini mati, leh sedih Muhammad kini tak? Ha? Kok dan boleh tak sedih kan? Baru itu. Karena Khadijah kini tak sama je Khadijah dulu. Siang malam beda. Bedanya. Khadijah istri Rasul orang bangsawan. Bini wak tak bangsawan. Lakon je dah, lakalah je. Yang kedua, cantiknya luar biasa. Bini wak setengah. Yang ketiga, pak kayunya dalang sekorek mokahnya punya. Bini wak, tu panjang ke pak? Tak ada bisa. Allah mode itu Khadijah kini kengkang godang lah pak. Bak nyinyo lah pak. Tak kata inyo je. Ya, Khadijah kini. Mana model itu ubahlah kok dong. Kalau model itu modelnya Bapak Ibu, wajar. Muhammad kini tak nangis dah. Khadijah kini mati. Malah sampai mati lah kau capeknya. Ngadu kan mahnya. Dia itu enggak dalam hati. Jadi Bapak dan Ibu, Siti Khadijah tu setelah terjadi ijab kabul dengan Rasul, lah terjadi ijab kabul. Selesai ijab kabul. Apa kata Khadijah pertama keluar sekali ke Rasulullah? Ketika ibu-ibu nikah dulu. Setelah sahnya saksi dia. Kata-kata ibu keluar ke laki pertama sekali. Kata-kata pertama untuk suami ya. Kata Khadijah, wahai Rasulullah, wahai junjunganku, mulai detik ini diriku zahiriah batiniah mulai dari darah setetes, mulai dari bulu sehelai adalah milikmu. Hartaku yang banyak adalah milikmu. Kenapa? Karena aku telah milikmu. Silahkan habiskan hartaku wahai Rasulullah untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah. Seandainya singkit umur ambo ya Rasul. Habis roto sado dek menegakkan kalimah la ilaha. Allah dua togak lagi. Habis senjata kali kuburan ambo, jadikan tulang ambo untuk senjata menghancurkan, untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah. Itu kecil Khadijah ke Rasul. Makanya bapak dan ibu rahasianya tu maka Rasulullah tak tahu berbini tambah ketika itu cik lain. Ketika itu. Ketika Rasulullah masih berkata Khadijah, Rasulullah tak ada poligami. Kenapa? Karena di dalam diri Khadijah ibaratnya bapak ibu ompek yang disunahkan untuk laki-laki babini gitu kan, di dalam tubuh diri Khadijah tu dapat bersuah ompek perempuan situ. Itulah makum bapak dan apa ompek tu? Kecantikan. Bangsawan ni, harta ni, agama ni bersuah situ sado di Khadijah. Itulah Khadijah tu bapak ibu. Jadi bapak dan ibu-ibu, itu kata-kata Khadijah.
Meninggallah Khadijah. Sedih. Apa yang Rasul sedih? Yang kayu belindak cakup. Tompek menyolang dia orang Khadijah ke bapak ibu. Meninggal Khadijah. Kain kopan beliau tak ada. Bahala bansat mati ya. Menangis Rasulullah mencelik kopan usang. Kemalu tubuh kekasih beliau. Kenapa? Habis Ratu. Untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah. Itu salah satu sebab Rasulullah sedih. Ibu hati. Dalam bayi buati, berjalan ke tu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Meninggal pula Abu Talib. Siapa Abu Talib tu? Pamannya Rasulullah, bapa dek sahabat Ali bin Abi Talib. Kenapa Rasulullah sedih Abu Talib mati? Karena dari ketik umur 8 tahun lebih kurang sampai beliaulah babini dia tetap dalam perlindungan Abu Talib, dalam pemeliharaan Abu Talib. Dipelihara rancak-rancak Abu Talib. Sedangkan Abu Talib bapa dan ibu salah satu paman beliau adalah paman yang termiskin dulu. Tapi nyonya nanamut untuk membela Rasulullah. Abu Lahab, Abu Jahal dan kayu balindak rajonyo tak namuh membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bansat dan namuh menolong. Kemudian bapak dan ibu di dalam cerita setek situ lah tampak Rasulullah cakulah akan mengombangkan agama Islam. Dijalanglah di Abu Lahab, jo Abu Talib, jo Abu Lahab, jo Abu Jahal. Wahai Abu Talib, ang mungkin kok lai keridongan dek Muhammad. Kami ndak. Kecen ka Muhammad. Apa yang kena kecen? Suruhkan nyoba gonti mengombangkan kalimah la ilaha illallah. Agama awak je lah pakai. Kecen ka Muhammad mu. Kalau Muhammad kau perlu kenderaan yang banyak lagi, pangkat yang tinggi lagi, isteri yang banyak diberikan ke Muhammad. Apa sistasnya diberi? Pokoknya namuh berhenti. Kata Abu Lahab kepada Abu Talib. Ada yang cibur malah kata Abu Talib. Poilah Abu Talib bapak ibu. Kepada Rasulullah, wahai Muhammad. Paman engkau berpesan. Abu Lahab dan Abu Zahi berpesan. Apa katanya? Kalau engkau berhenti mengombangkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau seandainya lain, akan diberikan kekayaan yang berlimpah untukmu. Rumah yang bertingkik, bini dan rancak-rancak. Sado, pilih dah engkau. Apa kata Rasulullah? Wahai paman Abu Talib. Kalau seandainya matahari dan bulan engkau berikan kepada aku untuk menghentikan agama Allah, maka aku tak akan pernah berhenti, kata Rasulullah. Kalau seandainya paman tak namuh melindungi dia, tak namuh membantu dia untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, ya tidak malah. Ikulah nasib dan pak, tak punya apa dia lah mati tu yo. Apa dia lah meninggal Abdullah. Ini nak ada dia pak etik dia tak bisa jaga untuk indak dia lah. Kata Rasulullah. Mandonga kata itu ibu hati Abu Talib. Wahai Muhammad, walaupun Abdullah lah mati, bapa ang togakkan terus kalimat la ilaha illallah. Kau ada yang menyinggung dengan kemahadai. Itu jaminan Abu Talib. Akhir Abu Talib sekarat. Sakaratul maut. Dalam keadaan sakarat, baulah Muhammad datang kepada Abu Talib. Wahai Rasulullah, paman engkau Abu Talib dalam keadaan sakaratul maut. Pergilah solik sebentar. Balari Rasulullah ke Makkah, rumah Abu Talib. Sampai di situ bapak ibu cingkik cerita. Wahai paman Abu Talib, lai sayang engkau kepada ambo. Ambo sayang kepada engkau wahai Rasulullah. Ambo cinta kepada engkau. Selama ambo hidup wahai Abu Talib, ambo belum pernah meminta aju kepada engkau oleh paman. Minta piti 1000 cara kini belum pernah. Tak pernah ambo meminta kepada engkau.
kini engkau kan meninggal paman. Le boleh ambo meminta. Mandonga Muhammad menyebut meminta bakondak ke Abu Talib. Gembira hati Abu Talib. Leh sonang hati dia nak. Entah agak nak berbori kaya kang sajak dulu. Tapi tak pernah engkau nama. Kini engkau berkondak. Sonang bona hati dia nak. Apa kondak engkau wahai anakku? Maka dijawab oleh Rasulullah. Wahai paman Abu Talib. Ambo berkondak cik aja ni. Tolong baca kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Atau kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baca itu cik pak. Kalau seandainya pak baca lah ikut pak. Aku yang akan menjadi jaminan pak nanti untuk masuk kepada surga Allah. Mandonga itu kau itu yang kau ya indak gak? Indak dia nak. Dipujuk juga. Dipujuk juga. Iyalah tak makan pujuk. Iyalah ada tak pengaruh. Ketika Abu Talib tadilah mulai ingin baca 2 kalimah syahadat, tiba Abu Jahal jo Abu Lahab. Digaduhnya lah. Diuncahnya lah. Jadi tu kojo, jadi tu baca dah. Dalam keadaan demikian, meninggallah Abu Talib. Berapa orang? Abu Jahil je Abu Lahab menogahkan. Rasulullah membisiknya taruh. Akhirnya meninggal secara syariat. Abu Talib tidak dalam kalimah la ilaha illallah. Tetapi Bapak Ibu, itu menurut syariat. Tetapi menurut ulama sufi, ulama ma'rifatullah, tak pantaslah rasanya kita dengar kajian Bapak dan Ibu secara zahiriah, secara syariat, bahawa paman beliau Abu Talib itu masuk neraka. Kamu itu cerita. Memijak terompa api. Berdoa Rasulullah, ya Allah, tolong ringankan azab pamanku. Maka diberi ringan, azab yang paling ringan, memijak terompa api yang mengakibatnya menggelogak ubun-ubun. Kan itu kita dengar. Itu memang hadis Bapak Ibu, itu memang cerita. Tetapi Bapak dan Ibu, secara adab, janganlah pernah kita mengatakan Abu Talib itu masuk neraka. Mustahil menurut akal. Orang yang begitu dicinta oleh Rasulullah, mereka mungkin masuk neraka. Kita saja kok dapat cinta Rasulullah, nak masuk neraka tu dah. Apalagi Abu Talib yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pandangan ulama sufi, apa kata beliau? Memang Abu Talib tidak membaca 2 kalimah syahadat. Tapi isyarat matanya menetiskan air mata. Isyarat matanya telah mengakui bertuhan kepada Allah, bernabi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pandang hakikat. Inilah pandangan ainul basirah para kekasih-kekasih Allah. Tidak berani mengatakan Abu Talib itu ahli nar, ahli Abu Talib itu masuk neraka apa. Jadi 2 orang itulah yang menyebabkan Rasulullah sedih. Meninggalnya 2 orang itu, Khadijah dan Abu Talib. Kenapa? Khadijah ke orang terhormat, orang yang disegani, karena ada Khadijah lah, tambah orang muak ke Rasulullah. Karena ada Abu Talib lah, maka orang takut menggaduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang segan Khadijah? Khadijah kau dermawan. Elok saja ke orang bersedekah bagi-bagi ke orang. Tentu segan orang Khadijah. Jangan gaduh lah Muhammad leh. Batu segan buat Khadijah. Ni elok bona, itu kira. Jangan gaduh-gaduh Muhammad leh. Batu Abu Talib buang bagak dibunuh lah begitu. Betul lah kira ketika itu bapak dan ibu. Akhirnya itu yang membuat Rasulullah sedih. Itu yang pertama, menghibur Rasulullah. Yang kedua apa? Yang kedua, Allah mempertunjukkan ke Muhammad, linuriyahu min ayatina. Allah mempercolokkan, mempertontonkan kepada Muhammad secara langsung tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah dipercolokkan di Allah, linuriyahu, sepandang perjalanan. Baik perjalanan Isra dan perjalanan Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala dipercolokkan di Allah kepada Rasulullah tanda-tanda kebesaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, adalah menjemput perintah solat 5 kali sehari semalam. Dan keempat,
mengambil pangkat tertinggi, yaitu Habibullah, kekasih Allah. Basomek general ni gua Habibullah. Ya Allah, itu lagi ke bapak dan ibu. Itu penyebab Isra Mi'raj. Ulang balik semua penyebab. Penyebab Isra Mi'raj. Kita sambung sikit tadi bapak ibu. Jadi perjalanan Isra Mi'raj itu perjalanan jasmani dan rohani Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, sampai kepada Aras, sampai kepada Allah. Apa itu Mi'raj dewa? Apa itu Isra Mi'raj dewa? Isra Mi'raj dewa. Isra Mi'raj dewa, solat yang kita lakukan. Itu Isra Mi'raj dewa. As-salatu mi'rajun bil mu'minin. Solat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Jadi solat itu mi'raj. Jadi bapak ibu lebih mi'raj solat tak? Berarti Isra panjang ni. Alah masuk porak pun. Isra aja pakai mi'raj indak ke masalah. Ya, adik Isra aja. Alah Isra nama kenderaan taklah jalih. Alah kan mari poi. Itu sebab bapak dan ibu. Jadi apa Isra Mi'raj dewa? Solat. Jadi puncak makrifat adalah solat. Awal makrifat ada apa? Puncak makrifat solat awalnya mengenal Allah. Mengenal Allah awal makrifat, puncaknya adalah solat. Jadi untuk bisa solat, ia berawal mengenal Allah dulu. Untuk bisa Isra Mi'raj, kenal Allah lalu baru bisa Mi'raj. Benar tidak? Jadi kembali harus kita mengenal Allah. Jadi perjalanan Isra Mi'raj Bapak Ibu, Rasulullah Isra Mi'raj itu berjalan seorang atau diperjalankan? Diperjalankan. Kalaulah Rasul ke berjalan dari Mekah ke Negeri Sam dan ke Palestina gini ya, bilalah ketipu enggak? Karena dia diperjalankan, maka dia Allah singkitnya. Kalau yakin ibu diperjalankan, jadi Nabi Muhammad Isra itu diperjalankan. Kita solat berjalan seorang atau diperjalankan? Kalau berjalan seorang tak kunjung sampai tu. Konek nanti bolotih dan datang, kantuk dan dapat. Kenapa? Karena berjalan seorang. Balik berjalan seorang. Balik tak kunjung sampai. Karena kita berjalan, tak tahu jo jalan. Allah tak tahu jo jalan, malih pula bertanya. Di jalan. Jadi lekam, entah Bapak Ibu. Malu bertanya, sesat di jalan. Banyak bertanya, banyak berhenti di jalan. Kalau tidak bertanya, dia berjalan-jalan. Kalau ulang balik. Malu bertanya, banyak bertanya, banyak berhenti di jalan. Tidak bertanya, dia jalan je lah. Kemari berjalan. Jadi di mana posisi Pak? Jadi banyak yang berjalan-jalan. Jadi supaya jangan banyak tanya juga, jangan awak malih bertanya, jangan malih bertanya juga. Kemudian jangan banyak bertanya juga, jangan ke berjalan-jalan aja, maka diperjalankan. Diperjalankan contoh Bapak dan Ibu. Contoh lain, sebulan lain mungkin Firaun ni. Pergi kita orang sesuruh orang. Pakailah onda cik seorang. Onda atau pergi. Jadi pergi kita sama-sama je onda. Tak kamu sabuk sistem itu ada deh. Pasti pisah-pisah kita juang. Kerana dek seorang-seorang. Ada nonton tak tentu jalan. Ada kan niat lah jalan lah. Nak copek dia. Dia kan niat lah. Nak kunjung. Alah pasal serak. Akhirnya donang kecelakaan mereka. Akhirnya ada nak sampai. Akhirnya ada segi padang. Ada segi. Tak tentu hujung bangka ni. Bas serak-serak nama bapak dan ibu. Atau baru saja.
Jadi harusnya kita cari busyik. Macam sama lah apa ini, naik dia busyik. Seorang, cari bus dan tahu ke tempat rekreasi dia. Tahu supirnya tu, lah suku jo suri, ada SK nyo, ada ijazah nyo, susim besar supir. Tahu aknya nampu itu tu hari. Tompang duduklah kita bersama-sama dah teh. Betul. Alah duduk, alah. Menjorah lah ke menjorah, rokok lah ke rokok. Supir ngementan ni. Tak kena tanya dia deh. Apa guna awak dia jatuh deh? Pengguna cik je. Semana lah pantai tu. Ke pantai yakin dia pengguna. Bila tiba gak. Bila tiba gak. Bila tiba gak. Itu je pengguna akhirnya dah. Ya. Awak ni pernah ke ni tapi ke dontan orang ke. Model itulah. Apa maksud bapak dan ibu? Maksudnya diri tadi. Jangan seorang-seorang juga. Perjalankan. Diri rohani cukup diperjalankan. Jadi babut metodenya. Metodenya bapak dan ibu. Ketika kita Isra Mi'raj. Ketika kita solat. Solat contoh kan? Solat Isra Mi'raj. Ketika kita solat. Zahir tubuh nang kasako. Togak rukuk sujud. Tunggu jo kan? Dan lisan membaca. Jadi ahli daripada itu. Tubuh berbuat. Lidah membaca. Akal memaknai. Banyakkah maknai? Dan baca lah sudah. Fatihah dibaca, satu lah dibaca. Banyakkah memaknai? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih. Lagi maha penyayang. Betulnyakah? Itu menafsirkan akal namun. Akal memaknai. Makna akal tadi. Apa maksud bacaan? Kama poi bacaan jako. Akal ke Allah cakap. Ke Allah habita. Jadi akal berfikir ke Allah aja ni. Tujuan ke Allah. Itu kira. Jadi mengantarkan fikiran kepada Allah. Ke Allah aja pengguna. Sehingga bapak dan ibu bisa nak ambil akal tadi tanpa kalimat Allah di pengguna tu maksud. Jadi itu maknai. Jadi makna tu satu aja ni. Tak cik tak dua dia bapak dan ibu. Kalau dua nak makna nama ni. Jadi makna itu tunggal. Jadi makna itu satu. Tafsir bisa beda-beda. Tafsir banyak beda. Lain donya Indonesia tafsir, lain donya Jepang dan gua. Tak? Jadi makna cuma satu. Jadi akal maksudnya memaknai. Apa yang kita baca maknai tujuannya hanya kepada Allah. Akulah maksud illahi anta maksud. Tujuan akal hanya kepada Allah. Akal kepada Allah saja menggunakan. Kemudian caranya yang kedua, bapak dan ibu, hati memahami, hati merenungi. Mana hati merenungi? Hati merenungi adalah ketika lidah membaca, akal sudah memaknai, hati hanya menyebut namanya. Allah, 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 Allah ada. Kemudian ruh merasakan. Ruh merasakan dengan Allah. Itu caranya. Akan diperjalankan oleh ajuang bapak dan ibu. Jadi bapak dan ibu, selama kita solat, berjalan seorang. Kita tak tahu je jalan. Tentu ia akan mari berjalan. Dan kedua berjalan, tak lo je kenderaan. Lain kenderaan, tapi kenderaan yang tak rusak dulu. Tak lo kenderaan Pajero ni. Kenderaan yang rusak dulu, sebentar-sebentar mati. Jalihkan pula kenderaan waktu. Jangan berjalan, tak tolok berjalan jauh ponik bapak dan ibu. Jadi kenderaan itulah sebenar. Apa itu kenderaan sebenar? Kalau kita baca kenderaan dalam surat Mi'raj, kan burak. Sebenar, burak itu apa sebenar? Kalau burak kan nafsu. Tapi inti kenderaan adalah nurullah. Inti kenderaan itu nur Muhammad itu benar kenderaan. Mana hebat burak daripada nur Muhammad? Mana hebat Muhammad pada burak ni? Tu balik kan burak dan koncang lagi. Balik koncang burak Muhammad duduk situ dia koncang lagi. Kalau tak Muhammad yang duduk situ tak koncang dia lagi burak. Kita kan kadang-kadang dalam syariat ni bapak dan ibu, dia koncang lagi burak dia. Hebat lah burak belum Nabi nak mungkin. Kenapa burak tu dek koncang seperti kilat? Karena duduk adalah
sumber kilat dia mana. Jadi penggunakan kenderaan tu saya kini-kini bapak dan ibu. Pakai dari dunia sampai ke akhirat. Jadi siratal mustaqim nanti bapak ibu. Kita kan kian sedang. Apa tu siratal mustaqim? Jembatan titian tabontang kamu dendang lagu kan? Titian tabontang bak ibarat abuk belah tujuh tajamnya nak alang lo kepalang. Aluhnya lah robi. Ha. Bala kan intih itu. Ibarat abuk belah tujuh. Ya tak? Nak tampak aluh. Tajamnya nak alang ni. Tahu nampak itu? Oh, kakiun maduk dia yo. Pemahaman salah. Apa tu siratal mustaqim? Siapakah siratal mustaqim itu sebenarnya? Muhammad Rasulullah. Tu nak siratal mustaqim ni. Itu yang aluh ya, itu yang tajam ni. Kalau basuh dia bapak ibu siratal mustaqim, lo bikin ni. Kau nak basuh dia nanti sakit dia. Basobok siratal mustaqim ni mah nan aluh ni. Basobok nan torang ni. Siapa Muhammad? Tu siratal mustaqim. Salah satu nama Rasul tu siratal mustaqim. Siratal mustaqim tu Muhammad sebenar. Ya bapak dan ibu-ibu, mari kita bersama-sama untuk betul-betul memahami setiap kajian-kajian yang ada orang. Isra' Mi'raj ko kajian kepada Allah, apapun kajian ke Allah sadar sebenar. Ada inti bapak dan ibu, abo jadi setengah jam jakulah setengah jam ya. Jadi inti kita buka pengajian kita malam kini sebentar, nama bapak ibu. Isra' Mi'raj malam kini pra nama Jadi inti Isra' Mi'raj itu kalau kita ingin Isra' Mi'raj, perjalanan kita adalah bapak dan ibu diperjalankan di Allah. Solat kau diperjalankan di Allah. Kita baca setiap lain. Apa itu Isra' Mi'raj? Isra' berjalan, Mi'raj naik. Mana? Itu artikan cik lain. Isra' dari tempat yang suci menuju tempat yang penuh diberkahi. Mana tempat suci? Tumah Masjidil Haram menuju Aqsa, tempat yang diberkahi sekelilingnya. Itu tempat Aqsa, negeri yang diberkahi. Palestina gini. Jadi syariat aja ni sebenarnya kita colik Palestina tu menderita. Hakikatnya tidak. Negeri yang diberkahi tu Palestina. Sebab Aqsa situ. Negeri yang di sekelilingi diberkahi Aqsa tu. Dicolik syariat gini kan dia tasap nak. Dan sebenarnya hakikat ni tak. Bukti nak kunyah habis yang situ. Semakin banyak mati semakin ramai yang situ. Terima muncul ni. Pak, bertahun-tahun tu. Canggih halat tu sampai membom game. Tapi apa macam ni okey. Asyik. Memang secara kita colik je kasat mata ya ibu ni malang. Tapi hakikatnya tidak. Sebab itu negeri yang telah dijamin keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bapak ibu, perjalanan itu dari mari perjalanan itu dewa. Dan tempat nan suci itu, tempat nan suci itu adalah ketika kita mulai beristinja di sumur. Itu awalnya. Tempat bersuci nama ni. Di situ kita mulai beristinja, berpijak tempat nan suci ni. Baca tu. Ketika beristinja, membersihkan najis dan zahir, najis dan batin pun dibersih. Mana najis dan batin? Rasul-rasul cakap. Rasul baduni, rasul banak, rasul balaki, rasul kerasul habis. Tinggal rasul je Allah. Kemudian berwuduk. Apa yang nakikkan wuduk? Hadas. Ini tak? Hadas muka. Kamu itu kan? Hadas tangan segala macam. Zahir. Mana batinnya? Hadas kalbu. Mana katakan hadas kalbu? Apabila kalbu tak menyebut nama Allah berhadas sekali. Jadi wuduk berkekalan bagi kalbu adalah berzikir, menyebut nama Allah. Kalau nya berhenti menyebut nama Allah, berarti hati berhadas. Jadi ingin berkekalan wuduk tak? Hati kunci. Kalau hati kalau mengingat Allah terus, berarti sedang wuduk. Kalau nak berhadas. Selain daripada nama Allah di hati, maka hati berhadas. Lekan nama sia di hati, Pak. Selain daripada nama Allah, maka hati sedang berhadas. Berbahaya hadas batin dosa kalbu ke bapak ibu daripada dosa zahir.
Kalau seandainya yang zahir buat salah, bersalah dia mengecek contohnya, dia berdutur segala macam, maka tumbuh bintik cik di kalbu. Tapi kalau di dalam konan bermasalah, kalau hati sekonan berdosa, bakal sumat, suuzon, benci, sombong segala macam, indah bintik dia. Hitamnya ibarat aspal lokik di situ. Atu bayu dosa hati dia. Jadi dosa syariat namos, dosa cik bintik, dosa cik bintik. Tapi kalau dosa di kalbu, hati yang tak selesai, hati yang tukang adu domba, hati yang suuzon, hati yang iri dongki, hati dan sampili. Satu saja Bapak Ibu. Kolam hati sekali. Stempel saya renggok situ. Aspal. Itulah dosa batiniah. Ubik dosa batiniah. Hanya zikir kepada Allah. Dibersihkan dengan zikir. Kalau tidak ada zikir, tidak kekunjung berasih. Bawalah hati itu. Hidup terus. Jadi kalau dah demikian Bapak dan Ibu-Ibu, itulah yang dikatakan azab di dunia aku. Azab di dunia itu adalah di hati. Tak aman hati. Itu azab sebenarnya di dunia. Surga di dunia itu hati itu. Dan surga neraka risiko sebenarnya. Kalau hati lapang surga. Kalau hati sempit neraka. Jadi di mana gini? Di neraka atau surga? Hah? Awak rasul-rasul. Jelas seorang Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita lah beruduk tu pun mengangkitkan hadas secara zahir, batin pun diangkitkan pula dengan ingat kepada Allah. Indak lain mengingat yang lain. Itu caranya. Kalau kita ingin di-mi'rajkan, di-Isra' Mi'rajkan. Setelah itu Bapak Ibu, ketika kita beruduk, itu bukan hadis Nabi, itu bukan kecil sahabat, itu adalah kalam para ulama. Ketika kita beruduk Bapak Ibu, siramnya berapa kali? Engkau 3. Balik 3. Kau cik mana? Lesah cik. Lai. Pokoknya dapur dari basah saya lai sah. Balik 3. Jadi rahasia ini mereka Bapak Ibu, kata para ulama sufi, ya, kok istilahnya Bapak dan Ibu, dak hadis Nabi, kok kalam para ulama, pengalaman rohani namo. Basuh muka yang pertama adalah istilah mangkitkan kabuk-kabuk muka ya. Yang kedua baru dikatakan tangkik hadas. Yang ketiga baru naik nur kata. Tiba di muka. Ketika siram nang ketiga lah nur talaki. Ambil lagi tangan deh. Minum kan. Itu ajaran para guru sufi Bapak dan Ibu. Benar. Berarti kita minum nur masuk ke dalam kalbu. Lah cahaya naik lah nang ketiga deh betul. Ke muka. Itu pendapat ulama sufi. Kalau cahaya dia sebut. Amun nak jadi ikut adalah kalam-kalam para ulama. Kau percaya Bapak Ibu silakan. Kau tidak jadi dibantah belum? Itulah kajiannya. Dan kita tak akan berdebat. Kalau tak yakin Bapak Ibu, ya silakan tinggalkan. Kalau saya ingin, ya silakan kakak. Itu aja Bapak Ibu. Lebih ni mana? Ya dan tinggal di tangan ya. Ketika sepi siram yang ketiga. Siram pertama najis semua kan. Yang kedua hadas, yang ketiga tu baru dan sebab itu rahasia menurut ulama sufi. Abdul mereka tu. Tadi basuh muka nak kok cik pun bisa Bapak tadi. Jadi setelah kita masuk ke surga Bapak Ibu, ditompek dari Isra kan, dari tompek kita berwuduk masuk ke masjid, ditompek kita solat, itu namanya Isra. Tiba di dalam surau, duduk awak jangan cak. Kok solat sunat silahkan. Kok indak jadi juga kami tu kan. Duduk. Mangas itu. Buanglah perasaan kawan kiri kan tentu doa itu. Allah dah hero jojo
Dia orang. Solat sunat Bapak Ibu, solat sunat rawatib. Mana sunat-sunat rawatib? Kau indak baik. Kau indak nak bah? Nak bah? Dalam fikih nak dapat pahala ada kan itu kan? Aku no solat tu. Aku no solat rawatib ni. Manombok nan puasa. Solat nan wajib banyak nan puasa ditumbuk je solat rawatib. Kan begitu Itu manu akal singkit. Manusia benar. Kenapa kita solat rawatib? Kalau kita ukur jadi Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu memahami. Aku no solat sunat rawatib tu. Untuk manombok nan puasa. Jadi. Di timur. Bapak Ibu kita solat wajib. Ia puasa banyak. Kalau ditumbuk je solat sunat. Solat sunat ibu boleh puasa tak? Puasa belum. Mungkin puasa buat nak puasa. Kan risiko salah. Lah jalih kain lapuk. Tadi lo penumbuk dan lapuk. Kan mungkin. Tak itu guna sebenarnya. Jadi sebenarnya hakikatnya kenapa solat rawatib itu guna? Untuk melatih diri awak untuk bisa mengingat Allah. Kenapa? Solat nan sebenar kali kakuk sebentar lain. Jadi supaya tambah fokus awak kepada Allah. Dilatih je rawatib 2 rakaat lu. Sebentar lagi kaya bona leh itu maksudnya. Pemanasan. Jadi kalau seandainya penumbuk nama, kan bisa diukur. Berarti solat sunat lebih rancak daripada solat apa? Karena solat sunat lebih bolong lu itu. Pembolong penumbuk dan bolong. Di mana sabuk? Alah kemarin nak elok kain jago dipakai ni. Lain warna. Nan dari tumbuk nan putih. Penumbuk nan hitam. Dia nama ni. Jadi tak itu yang penumbuk solat dia Bapak Ibu. Nan penumbuk solat kau. Penumbuk solat nan puasa itu adalah selawat kepada Nabi. Makanya dia ada selawat dalam solat tu. Agno. Untuk penumbuk nan puasa. Inti mereka selawat ke Pak dan Ibu. Ketika kita lah solat. Nyalih nyatu solat kita you nak selesai. Karena kita membawa dekingan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Engkau bawa nama kekasih dia. Itulah kata Allah kira. Ia dan terima julah solat berkat selawat engkau kepada Nabi yang buat. Habis itu selawat ke Bapak. Itu sebenarnya dari solat Rasulullah. Selawat dalam solat tu. Allah Rasul tahu. Solat awak aku tak akan diterima oleh Allah tanpa aku. Itu bahasa Allah dah. Rasulullah. Solat kita tidak akan diterima oleh Allah tanpa ada campur tangan Rasulullah SAW. Maka dicampur, maka diisilah je selawat. Tujuan Rasulullah supaya solat kita tetap diterima oleh Allah berkat selawat kepada Rasulullah SAW. Itu baru pas menumbuk Bapak dan Ibu. Tapi kalau seandainya solat bersyukur, ukur je lah ada Bapak Ibu seorang-seorang. Jadi puasa penumbuk dan puasa pula. Tambah godang loh sabi ini. Semakin dijari semakin tak tentu je maka. Itu kan. Cubalah analisa kalian tak. Kalian terima tak akal ibu nak? Kalian yakin Bapak Ibu solat sunat Joko bisa menumbuk solat nan apa dah? Solat sunat Joko lebih parah pula kali. Daripada solat nan wajib dah. Tak bersuruh tu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itulah mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita bersama-sama. Sebelum pengajian kita tutup, ada Bapak Ibu tanya nak? Dengan bacakan Alhamdulillah Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.